Yang kelima ini basuh dua kaki beserta dua mata kaki. Bahasanya di sini ma'al ka'baini, basuh dua kaki beserta dua mata kaki. Kakinya dibasuh sampai dengan mata kaki. Mata kakinya dibasuh enggak? Ya dibasuh. Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Karena sesuatu yang kewajiban itu enggak bisa sempurna dengan basuh satu tadi, maka basuh sesuatu yang menjadi prasyarat tadi juga ikut wajib. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, fardunya wudhu yang keenam, setelah niat sambil basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, yang terakhir tartib. Kenapa tartib? Karena Rasul ngajarkannya seperti itu dalam masalah wudhu. Urutannya seperti itu. Maka ya kita ketika wudhu harus tartib, mengikuti urutan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Innallaha dzakaral mamsuh bainal maghsulain wa dzalika tartib. Imam Syafi'i mengatakan Allah itu dzakaral mamsuh, menyebut atau menyuruh ngusap kepala itu antara dua hal yang antara membasuh dua hal. Sebelum kita ngusap kepala, kita basuh dua tangan. Setelah kita ngusap kepala, kita basuh dua kaki. Ada hal yang tersirat di sini, bahwasanya Allah itu menyuruh adanya tartib dalam masalah wudhu. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada satu pertanyaan. At-tartib wajibun fi kulli wudhu'in illa fi mas'alatin wahidatin. Fama hiya? Tadi dikatakan tartib ini adalah salah satu fardunya wudhu. Tapi ada satu kondisi di mana kita wudhu itu nggak harus tartib. Ini kondisi apa? Jadi kalau kondisi biasa kita wudhu harus tartib. Basuh wajah dulu, niat basuh wajah, basuh tangan dan seterusnya. Tapi ada satu kondisi di mana kita ketika wudhu ini nggak harus tartib. Ini di kondisi apa ini? Ini kalau kitab Taqriratus Sadidah itu biasa dimunculkan semacam apa ya, teka-teki kayak gini biasa untuk mengasah otak kita paham atau tidak. Ini dijawab ketika kita ini menyelam di air. Sampai nyelam di air sambil wudhu semisal. Harus tartib gak wudhunya? Kalau menurut Imam Nawawi, dan ini yang menurut Hasan Al-Kaf, qaul yang mu'tamad, ini gak harus tartib. Jadi kalau kita menyelam dalam air, kita niat untuk wudhu, padahal kita masih di dalam air, wes kita niat wudhu, udah nggak usah tartib, langsung bareng semuanya udah selesai wudhunya. Ini menurut Imam Nawawi, kan semua bagian anggota tubuh kita udah kena air, mulai wajah, tangan, rambut sampai kaki, namanya menyelam kan itu. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, la budda minal mukthi zamanan yumkinu fi taqdirut tartib. Kalau kita menyelam, ya la budda minal mukthi zamanan yumkinu fi taqdirut tartib. Kita antara satu rukun dengan rukun yang lain itu berhenti sedikit lah. Berarti dikira-kira antara satu rukun dengan rukun yang lain itu punya urutan gitu. Wajah, basuh wajah dulu, kemudian berhenti bentar, baru tangan, dan seterusnya itu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, wes nggak perlu tartib, wes bareng kabeh itu udah selesai. Ini masalah furudul wudhu. Artinya hal-hal yang wajib dalam wudhu. Ketika kita wudhu melakukan hal-hal tadi,
maka wudhu kita sudah sah. Maka wudhu kita sudah sah. Apa hal-hal lain selain fardunya wudhu ini? Selain fardunya wudhu ini ada hal-hal yang kemudian boleh kita lakukan atau sunnah kita lakukan. Sunnah kita lakukan ini yang kemudian masuk dalam pembahasan sunanul wudhu atau sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu ini ada banyak sebenarnya. Bahkan di sini dikatakan sunnahnya wudhu kalau disebutkan semua itu bisa mencapai 70. Sunnah yang pertama mulai dari sunnah yang ada atau yang bisa kita lakukan ketika basuh wajah. Nanti ada juga sunnah yang boleh kita yang bisa kita lakukan ketika ngusap tangan, basuh tangan. Sunnah ketika ngusap sebagian kepala, sunnah ketika basuh kaki dan seterusnya. Kalau di total itu menurut Hasan Al-Kaf dalam Taqriratus Sadidah ini bisa sampai 70 sunnah. Bisa sampai 70 sunnah. Sunnah yang pertama ketika basuh wajah, ini nanti tidak saya sebutkan semua, saya sebutkan contoh-contohnya saja. Ketika membasuh wajah ini kita disunahkan talafut biniyati sunanil wudhu. Kita juga selain niat fardunya wudhu, kita juga talafut melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Nawaitu sunanal wudhu. Mulai baca bismillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu yang versi lengkapnya. Ta'awud sama bismillah itu juga udah cukup. Kemudian ghusl kafaini, basuh dua telapak tangan. Madmadah ini artinya berkumur. Kemudian istinsyak ini artinya menghirup air ke dalam hidung kemudian disemburkan lagi. Dan ada banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan ketika wudhu. Nanti versi lengkapnya bisa dibaca di kitab Taqriratus Sadidah ini. Kalau nggak bisa baca ya silahkan ikut ngaji, atau nanti ada waktu ekstra untuk ngaji. Mungkin kalau coronanya sudah hilang gitu ya. Ini Taqriratus Sadidah kalau kita kaji 1 semester ini waktunya memang kurang, apalagi kalau cuma 2 SKS gitu. Jadi kita ambil poin-poin besarnya. Ya, ini pembahasan terkait wudhu, fardunya wudhu sampai dengan sunnahnya wudhu. Kita lanjutkan pembahasan tentang istinja.